Bogor merupakan kota kelahiran Mimin sendiri. Selain itu, Kota Bogor merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor banyak mendapat julukan, di antaranya Kota Hujan, Kota Botenzok, Kota Jajanan, juga mendapatkan julukan Kota Seribu Angkot. Ada banyak destinasi wisata yang sangat terkenal dari Bogor, di antaranya Kebun Raya Bogor, Puncak Bogor, area kawasan wisata air terjun kaki Gunung Salak, dan masih banyak yang tidak bisa Mimin sebutkan. Selain itu, Bogor pun terkenal dengan destinasi wisata religinya. Ada beberapa makam keramat yang sangat terkenal dari Bogor dan sangat sering dikunjungi oleh peziarah, bahkan peziarah dari luar Bogor. Dan Mimin akan membahas 10 makam keramat yang ada di Bogor, di antaranya 10. Makam Keramat Bakom. Kiai Haji Asy'ari Bakom atau lebih dikenal dengan nama Mama Bakom merupakan sosok kiai karismatik yang memiliki pengaruh sangat besar di masyarakat. Melalui ketulusan, keikhlasan dan pengabdian beliau dalam mengajarkan agama Islam berhasil melahirkan ribuan murid. Sehingga masyarakat memberikan gelar kepada beliau yaitu Waliullah Al-Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari Bakom adalah pengikut tarekat Qadiriyah wa An-Naqsabandiyah yang berasal dari Banten dan memutuskan untuk menyiarkan agama Islam di Banten hingga akhir hayatnya. Selama masa hidupnya beliau berdedikasi membimbing dan mendidik umat Islam di sana dengan mendirikan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti pesantren, tabligh, dan majelis ilmu. Hingga kini masih banyak peziarah yang mengunjungi makam pendiri pesantren tertua di Bogor ini. Alamat makam Mama Bakom yaitu terletak di Jalan Bakom Pesantren, Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Untuk kalian yang ingin berziarah ngalap barokah dari Mama Bakom, segeralah datang dan berziarah ke sini. 9. Makam Keramat Syekh Umar Bogor. Siapakah sosok sebenarnya dari Syekh Umar hingga kini masih menjadi misteri. Namun ia dikenal merupakan sosok penyebar agama Islam yang berasal dari Banten, berbudi luhur serta salah satu tokoh yang ikut andil dalam pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura. Lokasinya jauh dari hingar-bingar perkotaan dan dikelilingi pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Banyak peziarah yang datang dengan tujuan berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan dan dimudahkan untuk lepas dari lilitan hutang. Menurut kuncen makam, banyak doa dari peziarah yang dikabulkan dan mereka pun kembali berziarah lagi dan melakukan syukuran dengan menyembelih hewan seperti kambing dan kerbau. Di sekitar area makam juga terdapat sebuah sumur yang dulunya digunakan Syekh Umar untuk wudhu dan mandi. Kini airnya boleh digunakan oleh peziarah di tempat namun tidak boleh dibawa pulang. Alamat: Kampung Cicantara, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor. 8. Makam Keramat Loweng Larangan. Loweng Larangan merupakan sebuah hutan yang berada di bukit berjalan dengan ketinggian 800 meter, terletak di Kabupaten Bogor. Pemakaman keramat ini berisi makam beberapa tokoh besar pada masanya. Ada juga beberapa makam keramat milik tokoh penyebar agama Islam yang masih masuk dalam silsilah keturunan Arya Wiratama dan makam Mbah Arya Pasir. Adapun nama pemilik makamnya adalah Syekh Mama Wali Haji Yusuf, Syarifah binti Ainoloh, dan Amah binti Hasanah. Pada saat berada di pemakaman Loweng Larangan tidak diperbolehkan untuk mengambil foto dan menulis narasi tanpa izin. Kunjungan wisata religi ke makam didominasi perempuan dengan jumlah kunjungan peziarah 600-800 orang per bulan. Alamat: Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. 7. Makam Raden Saleh. Raden Saleh merupakan seorang waliullah. Hingga kini beliau dikenal sebagai zuriyah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyid. Tidak heran jika makam Raden Saleh yang berada di dalam gang. Tidaklah sulit menemukan makam beliau. Makam ini selalu ramai peziarah. Bahkan haul rutin juga diadakan di makam beliau. Raden Saleh selain memiliki keimanan yang luar biasa, beliau adalah sosok yang memiliki jiwa sosial, seni, dan nasionalisme yang tinggi di masanya. Raden Saleh Syarif Bustaman dikenal juga sebagai seorang maestro pelukis. Makam ini tidak sengaja ditemukan pada tahun 1923 dan mendapatkan perhatian Presiden Soekarno. Kini makam Raden Saleh sudah memiliki joglo. Alamat:
Jalan Raden Saleh, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. 6. Makam Mbah Arya Rahia atau Raden Haji Arya Baya. Arya Baya lebih dikenal warga Bogor dengan nama Arya Rahia. Beliau merupakan sosok penting dalam perkembangan Islam di Kota Bogor. Arya Rahia berasal dari Sukapura yang dulunya merupakan wilayah Mataram, kini menjadi Tasikmalaya. Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Raden Tumenggung Wiradadaha III atau Mbah Dalem Sawidak. Berbeda dari tokoh penyebar agama Islam lain yang berasal dari garis keturunan ulama, Arya Baya masih merupakan garis keturunan Raden yang berasal dari Jawa Barat. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Mbah Arya yaitu Tarekat Syatariyah. Salah satu ciri khas dari tarekat ini adalah ketika berzikir menggunakan tawasul nama-nama tokoh Islam besar sebelumnya. Zikir tawasul ini sangat berkembang di Bogor dan mudah ditemukan karena banyak warganya yang mengamalkan ajaran ini. Peziarah tidak hanya berasal dari warga Bogor saja, banyak juga peziarah yang berasal dari wilayah Jawa Barat lain hingga Jawa Timur. Menurut juru kunci, jumlah peziarah tiap bulan mencapai 900 orang dan akan bertambah saat hari besar umat muslim. Alamat: Desa Pasir Angin, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. 5. Makam Mbah Dalem Solawat (Bupati Bogor pertama). Raden Adipati Surya Wiranata adalah Bupati pertama Bogor, sekaligus cucu dari pendiri Masjid Agung Et-Thohiriyah sekaligus masjid pertama yang dibangun di Bogor Raya. Raden Adipati ikut membantu pengembangan dan meneruskan pembangunan setelah sang kakek meninggal. Masjid ini dulu bernama Masjid Agung Empang. Setelah Raden Adipati wafat, penyempurnaan masjid diteruskan oleh putranya. Kini nama Raden Adipati diabadikan menjadi sebuah jalan di kawasan Empang. Selain menjadi bupati yang baik, beliau juga merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Bogor. Panggilan Mbah Dalem Solawat berasal dari kebiasaan beliau yang sangat rajin melantunkan solawat. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga besar Dalem Solawat yang berada di alamat Jalan Raden Arya Wiranata, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 4. Makam Keramat Mbah Khair. Mbah Khair merupakan pendekar pencak silat yang disegani sekaligus kiai yang menciptakan aliran pencak silat Cimande. Kira-kira tahun 1760 beliau memperkenalkan jurus silat pertama pada murid-muridnya. Selain berdakwah, Mbah Khair juga seorang pedagang kuda. Saat di Batavia, Mbah Khair berkesempatan bertemu dengan pendekar-pendekar silat yang berasal dari Minangkabau dan China. Disinilah Mbah Khair bertukar pengalaman dalam hal dunia persilatan untuk menambah ilmu dan wawasan. Saat berada di Cianjur, Mbah Khair ditawari untuk menjadi guru silat keluarga bupati yang saat itu bernama Bupati Raden Arya Wiratanudatar VI yang makamnya di Cikundul, Cianjur, dikenal juga dengan nama Dalem Enoh yang masa hidup pada 1776 sampai 1813 pada tahun 1825. Mbah Khair meninggal dunia dan dimakamkan. Hingga kini karya Mbah Khair masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa Barat. Alamat: Jalan Ahmad Yani, Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. 3. Makam Keramat Mbah Dalem Pangeran Petir. Makam keramat di Kota Bogor yang sosoknya masih misterius sampai sekarang adalah makam Mbah Dalem Pangeran Petir. Lokasi makam ini merupakan sebuah petilasan. Walau tidak diketahui secara pasti siapa sosok asli beliau, masyarakat percaya jika Mbah Dalem merupakan sesepuh Sunda yang berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari cerita yang beredar, beliau merupakan ahli zikir sekaligus tuan tanah. Surat tanah dari zaman Belanda atas nama Mbah Dalem masih disimpan sampai sekarang oleh penjaga makam. Sejak dulu, makam Mbah Dalem ramai peziarah dari berbagai wilayah. Di makam yang sudah berusia ratusan tahun ini terdapat sebuah batu karang yang terlihat hidup. Hal ini dibenarkan penjaga makam yang mengatakan jika batu karang tersebut pernah beberapa kali dipotong tapi masih tetap tumbuh. Alamat: Jalan Soleh Iskandar, Kedung Badak, Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor. 2. Makam Mbah Jepra. Menurut sejarah,
Mbah Jepra adalah sosok yang membuat desa Paledang sekaligus penjaga kota Bogor. Mbah Jepra merupakan panglima perang dari pasukan Sri Baduga milik Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Makam keramat yang ini banyak didatangi peziarah dari kalangan orang biasa, paranormal, hingga pejabat. Tak jauh dari makam ada sumber mata air bernama Cah Kahuripan. Biasanya setelah berziarah, para peziarah akan mandi sumber mata air ini. Ritual mandi paling sering dilakukan pada saat Kamis malam atau malam Jumat. Kamu mau ke sana malam ini? Alamat Komplek Kebun Raya Bogor, lokasi tepatnya berada di belakang pagar Istana Bogor. 1. Makam Keramat Empang Bogor. Makam Empang Bogor merupakan salah satu makam keramat di kota Bogor yang paling banyak didatangi peziarah. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir para habib yang menjadi panutan umat Islam khususnya warga Bogor. Di antara banyaknya makam yang ada di sini ada satu yang paling populer yaitu makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Selain Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, anak-anak dan murid kesayangan beliau yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir juga dimakamkan di sini. Di sana juga ada makam ulama besar sekaligus pemimpin pondok pesantren Al-Busro Depok yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah seorang ulama besar yang lahir di Hadramaut Yaman sekaligus orang yang membangun Masjid An-Nur atau dikenal juga dengan Masjid Keramat Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas merupakan seorang waliullah yang berjasa dalam perkembangan Islam di Indonesia. Tidak heran jika makamnya selalu ramai peziarah tak hanya dari kota Bogor saja namun juga dari tempat-tempat lain. Alamat Komplek Masjid An-Nur, Jalan Lolongok, RT 02 RW 04, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Itulah 10 makam keramat yang ada di Bogor. Mimin minta maaf kalau ada salah penyebutan atau salah dalam memberikan alamat lengkapnya. Sekian dulu video dari Mimin, tunggu video-video Mimin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.